warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lastris Corner. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi genetik bagian ketiga, yaitu mengenai DNA dan RNA. Oke, saya lanjut ya. Yang pertama mengenai DNA. Nah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya agar lebih bermanfaat. Nah, di sini DNA ini merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid. Nah, di dalam sel ini terdapat dua macam materi genetik yang sangat penting ya. Yang pertama itu DNA dan yang kedua adalah RNA. Nah, semua makhluk hidup kecuali virus memiliki dua macam materi genetik ini, yaitu dia memiliki DNA dan memiliki RNA. Demikian juga dengan manusia. Jadi manusia itu punya DNA dan mempunyai RNA. Nah, berbeda dengan virus itu hanya memiliki salah satunya saja. Jadi kadang virus memiliki DNA disebut dengan virus DNA, kadang virus memiliki RNA disebut dengan virus RNA. Jadi virus tidak memiliki dua-duanya sekaligus. Nah, oke ya, kita lanjut. Nah, di sini DNA merupakan senyawa kimia pada makhluk hidup. Dia berfungsi untuk membawa informasi genetik. Nah, di beberapa literatur ini ya, DNA ini juga kadang kita sebut sebagai gen. Jadi ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa DNA itu adalah gen. DNA inilah yang membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi DNA yang kita miliki itu merupakan warisan dari orang tua. Jadi dari ayah dan ibu. DNA ini sangat berhubungan dengan semua aktivitas biologi pada makhluk hidup. Jadi semua aktivitas biologi yang terdapat di dalam sel, yang terdapat pada makhluk hidup, itu semuanya berhubungan dengan DNA. Nah, di sini semua makhluk hidup yang uniseluler, jadi makhluk hidup yang bersel satu sampai yang multiseluler yang bersel banyak, dia menggunakan DNA sebagai materi genetiknya. Jadi ingat ya, semua makhluk hidup. Nah, kemudian bentuk DNA pada sel eukariotik yang disebut di sini sel eukariotik itu adalah sel yang intinya mempunyai membran. Jadi contoh manusia itu masuk kategori sel eukariotik. Lawan dari eukariotik yaitu sel prokariotik, contohnya adalah bakteri. Jadi prokariotik itu merupakan sel yang tidak mempunyai membran inti. Jadi untuk sel eukariotik ini adalah sel yang mempunyai membran inti. Nah, di sini dijelaskan bahwa DNA pada sel eukariotik itu dia bentuknya seperti benang, kemudian dia tidak bercabang dan dibangun oleh 3 macam molekul. Nah, kita lihat satu-satu ya, molekul apa saja. Yang pertama, dia mempunyai molekul gula pentosa dikenal dengan deoksiribosa. Makanya di sini DNA itu salah satu kepanjangannya, D-nya ini adalah deoksiribosa. Jadi deoksiribosa ini merupakan molekul gula yang ada pada DNA. Kemudian yang kedua, dia tersusun juga atas asam fosfat. Nah, sebentar kita akan lihat ya di gambar yang mana yang disebut dengan asam fosfat, yang mana gula pentosa. Kemudian penyusun yang ketiga itu adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada DNA ini ada dua. Yang pertama ada purin dan yang kedua ada pirimidin. Jadi di sini dia mempunyai dua macam basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Nah, untuk basa nitrogen purin ini terdiri atas adenin dan guanin. Adenin ini kita singkat dengan huruf A besar, guanin kita singkat dengan huruf G besar. Nah, ini nantinya akan kita gunakan ya huruf A besar dan G besar, jadi tolong diingat, nanti kita akan gunakan pada proses sintesis protein. Pirimidin disusun oleh sitosin dan timin. Jadi singkatan untuk sitosin itu adalah C atau S. Jadi ada beberapa buku yang menggunakan S, tapi kebanyakan menggunakan C. Jadi sitosin, kemudian timin, di simbolnya itu adalah huruf T besar. Nah, jadi di sini ada 3 macam molekul penyusun DNA, yaitu yang pertama gula pentosa, yang kedua asam fosfat, yang ketiga adalah basa nitrogen yang terdiri atas purin dan pirimidin. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana struktur DNA.
Nah, DNA itu dia strukturnya double helix. Jadi double maksudnya dia mempunyai dua pita. Yang dimaksud dengan pita itu yang ini ya, pita 1, pita 2. Jadi yang berwarna biru itu adalah pita pada DNA. Jadi di sini ada dua pitanya, makanya disebut dengan double. Helix itu maksudnya dia berputar, berpilin. Nah, makanya di sini dia strukturnya disebut dengan DNA double helix. Jadi ada dua pita, kemudian dia berputar, helix ya. Nah, di sini inilah struktur DNA ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bentuknya itu akan seperti ini. Jadi double helix. Dia mempunyai dua pita, ganda makanya double, dan helix itu karena dia berpilin atau berputar. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan sifat DNA. Nah, di sini untuk sifat DNA ini ada beberapa macam ya. Yang pertama di sini dia merupakan molekul yang berukuran besar. Jadi DNA merupakan molekul berukuran besar, mempunyai bentuk luar tertentu, tapi bentuk dalamnya tidak terbatas. Jadi ini kita tidak bisa kita tidak bisa lihat bagaimana bentuk dalamnya ya. Jadi dia merupakan gen yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian dia mempunyai kemampuan untuk membuat tiruan dirinya sendiri. Istilahnya di sini replikasi. Jadi menjelang pembelahan sel, sebelum terjadinya pembelahan sel atau sebelum sel membelah menjadi dua, terlebih dahulu DNA ini mengganda dulu. Jadi istilahnya replikasi DNA. Makanya di sini dia disebut sifatnya itu mampu membuat tiruan dirinya sendiri dengan ketepatan yang ajaib. Jadi hasil tiruannya nanti itu betul-betul persis sama. Nah, dia istilahnya disebut dengan replikasi DNA. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai kemampuan untuk mengirimkan informasi ke bagian-bagian lain dari sel. Nah, informasi ya untuk DNA ini, dia ini lokasinya tidak semua organel sel ada DNA-nya. DNA ini hanya kita temukan pada inti sel dan ada pada mitokondria. Iya, mitokondria ya. Jadi DNA ini mempunyai sebenarnya tugas yang sangat banyak di luar inti sel. Tapi karena DNA tidak bisa keluar meninggalkan inti sel, maka tugas-tugas DNA, jadi misalnya ini sel, di sini inti sel. Nah, disinilah terdapat DNA. Nah, di sini karena DNA ini tidak bisa meninggalkan inti sel, maka dia membuat tiruan dirinya dan dia mengirimkan informasi ke bagian-bagian lain dari sel itu melalui messenger, melalui penyampai pesan yang disebut dengan RNA. Jadi kita kenal dengan istilah mRNA. Ini kita akan bahas selanjutnya ya. Nanti ada materinya tersendiri tentang RNA. Jadi DNA ini dia mempunyai kemampuan untuk mengirimkan informasi ke bagian-bagian lain dari sel. Jadi dia tetap berada di dalam inti, yang keluar dari inti sel itu adalah kopian dari DNA tadi. Oke ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Oke, saya lanjut. Di sini yang selanjutnya itu fungsi DNA. Nah, DNA ini fungsi pertamanya itu utamanya adalah sebagai pembawa informasi genetik. Ini tadi sudah disinggung di awal ya. Fungsi DNA itu pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kenapa ciri kita sama dengan kedua orang tua kita? Misalnya kulit, mata kita sama dengan ibu atau ayah kita, rambut kita sama, itu karena kita mempunyai DNA yang merupakan warisan dari kedua orang tua. Jadi DNA inilah yang membawa informasi genetik. Jadi misalnya ciri-ciri fisik itu dibawa oleh DNA. Nah, DNA yang kita miliki ini merupakan warisan dari kedua orang tua, ya. Jadi makanya salah satu fungsi dari DNA itu adalah pembawa informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. DNA kita tidak mungkin sama dengan DNA tetangga, ya. Jadi pasti sama dengan DNA kedua orang tua. Nah, ini tidak akan diragukan lagi. Makanya kalau misalnya ada anak yang hilang atau mungkin tertukar di rumah sakit pada saat kelahiran, itu biasanya dilakukan uji DNA untuk mengetahui apakah memang keturunan ini
betul keturunan si A atau si B. Itu untuk lebih memastikan bahwa eh, DNA-nya sama, ya, karena memang DNA yang kita miliki itu adalah warisan dari kedua orang tua kita. Oke, fungsi yang kedua adalah mengontrol aktivitas di dalam sel. Maaf ya, ini ada salah ketik. Jadi mengontrol aktivitas di dalam sel baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi secara langsung itu maksudnya DNA sendiri yang langsung melakukan fungsinya. Kalau disebut tidak langsung itu artinya dengan cara tadi ya, melakukan kopian, kemudian dia mengirim messenger atau penyampai pesannya keluar dari inti sel untuk menjalankan tugas. Contohnya tadi RNA, mRNA, messenger RNA. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk menentukan proses pembentukan protein. Nah, jadi DNA ini dia juga berperan pada proses sintesis protein. Ini akan kita bahas tersendiri nanti bagaimana sintesis protein itu berlangsung di dalam sel dan bagaimana fungsi DNA pada sintesis protein. Kemudian selanjutnya adalah membentuk RNA. RNA ini merupakan singkatan dari ribonucleic acid. Jadi ini tadi yang saya bahas di awal bahwa kita mempunyai dua materi genetik utama di dalam sel. Yang pertama DNA, kemudian yang kedua adalah RNA. RNA ini merupakan kopian dari DNA. Jadi di dalam sel DNA ini hanya tinggal di dalam inti sel. Nantinya dia akan melaksanakan tugas di luar sel itu dengan bantuan RNA. Jadi dia akan mengcopy dirinya menjadi mRNA, messenger RNA. Messenger inilah yang akan keluar dari inti sel kemudian akan menjalankan fungsi dari DNA. Jadi makanya di sini salah satu fungsinya adalah membentuk RNA. Jadi sebenarnya RNA itu merupakan kopian dari DNA. Oke ya, jadi itu untuk fungsi DNA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana struktur DNA. Tadi di bagian awal tadi saya sudah menjelaskan gambar tentang struktur DNA. Jadi ini merupakan ini ya penjelasannya. Ini ada James Watson dan Francis Crick. Itu dia menemukan model DNA yang berupa pita rangkap, mengemukakan model DNA yang berupa pita rangkap berpilin yang dikenal dengan double helix. Ini tadi yang digambar ya. Helix double ini karena dia mempunyai dua pita, helix ini karena dia berpilin. Nah, kalau di istilahnya itu kita memberikan istilah tangga tali berpilin. Jadi dia seperti tangga tali, kemudian dia berpilin. Itu disebut dengan double helix. Nah, di bagian luar rantai DNA ini atau biasanya istilahnya ibu tangga berupa deretan deoksiribosa fosfat. Kemudian bagian dalamnya atau anak tangganya terdapat basa purin dan basa pirimidin. Nah, ini tadi penyusun DNA ya, basa nitrogen ada dua yaitu purin dan pirimidin. Kemudian dia dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Kita akan lihat di gambar ya, yang mana yang disebut fosfat deoksiribosa. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini ini gambar DNA yang sama dengan di awal tadi ya strukturnya. Ini pita pertama, ini pita kedua ya. Jadi makanya disebut dengan double. Kenapa dia disebut helix? Karena dia berpilin seperti ini. Makanya dia disebut dengan double helix. Karena dia berputar, berpilin. Nah itu ya alasannya kenapa disebut dengan double helix strukturnya. Nah sekarang kita lihat penyusun apa saja yang molekul apa saja yang ada pada DNA. Tadi sudah disinggung di awal ada 3 penyusun utama dari molekul DNA. Apabila molekul ini DNA ini kita buka pilinannya maka dia akan tampak seperti ini ya. Jadi kalau ini dibuka, pilinan yang ini dibuka, maka muncul akan tampak seperti ini ya. Nah sekarang diperhatikan yang berwarna kuning bentuk segi 5 yang ini. Nah inilah yang disebut dengan molekul gula yaitu deoksiribosa. Jadi tadi ada 3 penyusun utama molekul DNA. Yang pertama gulanya disebut deoksiribosa. Jadi dia mempunyai gula deoksiribosa. Nah di sini di gambar DNA ini diperlihatkan dengan warna kuning berbentuk segi 5. Nah ini adalah molekul gula. Saya tandai ya dengan huruf G. Maaf kurang bagus. Oke. Jadi ini molekul gula.
Kemudian penyusun yang kedua adalah fosfat ini yang melingkar. Jadi kadang di gambar itu, di gambar buku atau di soal-soal itu di situ tidak ditulis dengan huruf P ya. Jadi yang perlu diingat bahwa fosfat ini simbolnya dia melingkar. Jadi seperti lingkaran. Nah, ini penyusun yang kedua molekul fosfat. Kemudian penyusun yang ketiga basa nitrogen. Nah, ini di dalam yang berwarna-warni, yang ada biru, yang ada hijau, kemudian ungu, ini semua adalah basa nitrogen. Nah, tadi basa nitrogen penyusun DNA itu ada dua. Yang pertama basa purin ya. Purin ini ada dua ya. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Jadi kita lihat di sini simbol G adalah guanin, simbol A adalah adenin. Jadi A dan G ini adalah basa nitrogen dari golongan purin. Oke ya? Nah, jadi A dan G purin. Kemudian pirimidin tersusun dari timin dan sitosin. C dan T ini adalah pirimidin. Jadi sitosin, kemudian timin. Nah, ini merupakan basa nitrogen. Jadi ada 3 penyusunnya. Nah, kalau diperhatikan yang tadi dijelaskan di awal struktur yang seperti tangga disebut tangga tali berpilin, bagian yang ini yang di luar, inilah yang kita sebut dengan ibu tangganya. Yang ini juga. Jadi ini yang ada pada bagian pita. Jadi yang ini ya. Ini semua yang ada pada bagian pita yang ini. Sama dengan yang ini juga. Ya, ini ada pada bagian pita yang ini. Nah, sedangkan yang di tengah ini yang ini adalah basa nitrogen. Ini ada di tengah penghubung. Jadi yang ini ya, yang ini ada di tengah. Nah, ini disebut basa nitrogen. Inilah yang kita sebut anak tangga. Jadi yang ini sebagai ibu tangganya, ya, yang ini sebagai ibu tangga, sedangkan yang di tengah ini sebagai anak tangga. Makanya dijuluki dengan tangga tali berpilin. Oke, dipahami ya. Saya harap bisa dimengerti. Nah, kemudian hubungan antara anak tangga yang satu dengan yang lain ini ya, hubungan antara basa purin dan pirimidin ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi di sini bisa diperhatikan terdapat pasangan purin dan pirimidin ini selalu berpasangan pada DNA. Jadi ini pirimidin, yang ini adalah purin. Jadi adenin itu adalah purin, timin adalah pirimidin. Nah, dia selalu berpasangan. Jadi A itu selalu berpasangan dengan T, adenin selalu berpasangan dengan timin. Ini pasangan abadi ya, tidak pernah berpisah. Jadi kapan ada timin, maka di situ berpasangannya pasti adenin. Itu kalau DNA. Nah, demikian juga dengan ini, basa guanin dari purin berpasangan dengan basa sitosin dari pirimidin. Ini juga pasangannya selalu tetap. Jadi bisa diperhatikan di sini, guanin G berpasangan dengan C, sitosin. Di sini juga sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, jadi tolong diingat pasangannya. Jadi A selalu berpasangan dengan T. Kemudian G selalu berpasangan dengan C. Ini pasangan tetap, tidak pernah berubah ya pada DNA. Nah, kemudian hubungan antara basa purin dengan pirimidin ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Saya hapus dulu ya. Jadi dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Contohnya ya, yang mana yang disebut ikatan hidrogen? Yang ini ya. Ini disebut ikatan hidrogen. Jadi timin adenin dihubungkan oleh ikatan hidrogen rangkap 2. Sedangkan guanin dan sitosin ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen rangkap 3. Mungkin ada lagi yang bingung rangkap 2, rangkap 3 ini ya. Ini ada 2 di sini garis disebut rangkap 2 ini ya. Di kimia dipelajari seperti itu ya. Kemudian sitosin dengan guanin. Di sini dia dihubungkan oleh ikatan hidrogen rangkap 3. Nah, itu ya. Nah, di sini dalam proses ini kan tadi pasangan abadinya ini ya. Adenin berpasangan dengan timin. Kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi kalian bisa perhatikan di sini
Di sini saya tulis 2 karena rangkap 2, ikatan hidrogennya rangkap 2. Di sini saya tulis 3 karena rangkap 3 ikatan hidrogennya. Nah, ini guanin dan sitosin kalau kita bandingkan adenin dan timin, ini ikatan hidrogennya lebih kuat di guanin dan sitosin karena dia rangkap 3. Jadi dia tidak gampang putus. Sedangkan adenin dan timin pasangannya ini gampang putus kalau dibandingkan G dan C karena dia cuma ikatan rangkap 2. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Ya, penyusun DNA ini bagian ibu tangganya yang di luar ya, pitanya. Ini di sini kita temukan gula yang bentuknya segi 5 dan fosfat yang bentuknya bundar melingkar. Kemudian di bagian anak tangganya kita temukan basa nitrogen, purin dan pirimidin. Jadi selalu berpasangan ini ya, purin dan pirimidin. Dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi di sini pirimidin, ini purin. Di sini purin, yang ini pirimidin. Jadi dia selalu berpasangan purin dan pirimidin. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Dan ini pasangan tetap, tidak berubah. Oke? Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini bisa diperhatikan di gambar ini ya. Di sini saya jelaskan pasangan basa nitrogen dalam DNA mempunyai pola permanen, artinya jika satu pirimidin maka pasangannya selalu purin. Atau saya balik, jika satu purin maka pasangannya selalu pirimidin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, ini. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Jadi ini penulisannya saya tulis di sini rangkap 2, di sini rangkap 3 karena ikatan hidrogennya berbeda. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Ini merupakan rantai DNA, gambar. Jadi bisa dilihat G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A. Ya, kemudian G berpasangan dengan C. Kemudian C berpasangan dengan G, A berpasangan dengan T. Jadi ini bergantian. Ya, jadi ini pasangan tetap tidak berubah. Jadi tolong dihafal ini ya. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Nah, di sini misalnya bila urutan basa nitrogen pada salah satu rantai nukleotida adalah ini ya. G, coba diperhatikan ini GCT, maka urutan basa nitrogen pada rantai pasangannya adalah CGA. Jadi GC, jadi ini ya GC, CGTA. Bisa dipahami ya? Jadi di sini pasangannya G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. Jadi yang perlu diingat ini. Ya. Nah, AGG di sini jadinya TCC, CTA di sini jadinya GAT, ATG jadinya TAC, GCC jadinya CGG, TA jadinya AT, dan seterusnya. Jadi selalu berpasangan, kita berpatokan di sini. Jadi kalau yang satunya A maka pasangannya pasti T. Kalau yang satunya C maka pasangannya pasti G. Ini ya contohnya pada rantai DNA. Oke, saya masuk ke replikasi DNA. Nah, replika tiruan. Jadi replikasi DNA ini artinya DNA mempunyai kemampuan untuk membuat tiruan dirinya sendiri dengan ketepatan yang ajaib. Itu kita sebut dengan istilah replikasi. Replikasi ini berlangsung sebelum terjadinya pembelahan sel. Jadi sebelum sel membelah menjadi 2, terlebih dahulu DNA melakukan dulu replikasi. Ya, baru kemudian terjadi pembelahan sel. Nah, di sini untuk replikasi DNA, peristiwa penggandaan DNA dilakukan oleh setiap makhluk hidup sebelum melakukan pembelahan. Terjadi pada fase interfase pembelahan sel. Pada saat sel siap melakukan pembelahan. Jadi, replikasi mendahului penggandaan kromosom. Jadi, kenapa seperti itu? Karena DNA ini letaknya di dalam kromosom. Kemudian, kromosom, kemudian inti sel, kemudian sel. Jadi artinya apa yang ada di dalam kromosom dulu membelah menjadi 2,
baru kromosom juga membelah, baru kemudian terjadi pembelahan sel. Nah, makanya di sini dikatakan replikasi mendahului penggandaan kromosom. Jadi replikasi dulu baru penggandaan kromosom. Oke ya, saya lanjut. Kita masuk ke replikasi DNA, bagaimana prosesnya. Nah, di sini proses replikasi DNA memerlukan deoksiribonukleosida fosfat dan beberapa enzim. Dimulai dengan membukanya pilinan dari salah satu ujung DNA melalui reaksi hidrolisis oleh enzim helikase. Jadi ada enzim yang membantu sehingga terbentuk dua rantai tunggal mononukleotida. Jadi bisa dibayangkan ya, saya gambar sedikit. Ini misalnya DNA. Nah, ini misalnya DNA. Pada saat terjadi replikasi, langkah awal ini DNA yang berpilin tadi ini masing-masing membuka. Jadi pilinannya terbuka sampai di sini terbentuk rantai tunggal seperti ini. Jadi nanti ini akan dibuka pilinannya satu persatu sampai akhirnya terbentuk dua rantai tunggal mononukleotida seperti ini. Ya, nah ini yang disebut di langkah awal. Nah, proses membukanya pilinan DNA ini tadi dibantu oleh enzim helikase. Jadi enzim ini khusus membuka pilinan DNA sehingga DNA menjadi dua rantai tunggal yang tadinya double. Kemudian yang kedua, dua rantai tunggal yang terbentuk tersebut menjadi acuan atau template pembentukan dua rantai DNA baru dengan bantuan enzim DNA polimerase. Jadi maksudnya begini, ini tadi DNA yang terbentuk, ada dua rantai kan? Nah, masing-masing rantai ini nanti dia akan mencetak rantai pasangannya seperti ini. Nah, ini langkah yang kedua. Jadi rantai yang pertama terbentuk tadi, yang satu ini, yang tunggal ini merupakan acuan untuk membentuk rantai baru. Jadi acuan itu cetakan. Jadi dia dijadikan cetakan untuk membentuk rantai DNA yang baru. Nah, di sini dia dibantu oleh enzim DNA polimerase. Itu ya untuk langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, DNA polimerase akan bergerak di sepanjang rantai DNA acuan atau template dengan arah pertumbuhan 5-3 sehingga arah pembentukan rantai DNA baru adalah 3-5. Jadi maksudnya begini ya. Jadi ini misalnya rantai DNA, ini rantai yang lama itu 5 aksen ke 3. Nah, pas nanti rantai baru yang terbentuk itu dia seperti ini. Nah, di sini 3, di sini 5 arah pertumbuhannya. Nah, itu ya yang disebut dengan bagian yang ketiga ini. Ini yang dimaksud bagian yang ketiga. Kemudian, sintesis DNA bersifat tidak sinambung, artinya utasan-utasannya direplikasi dalam bentuk segmen-segmen kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki dengan arah 5-3. Nah, ini maksudnya begini. Contoh ya, saya gambar di sini bentuknya memanjang. Ini nanti yang terbentuk begini, terputus-putus seperti ini. Sorry. Gambarnya salah. Jadi ini seperti ini ya, terputus-putus begini. Nah, seperti ini. Nah, yang disebut dengan fragmen Okazaki, putusan-putusan ini yang disebut dengan fragmen Okazaki. Tunggu, saya ganti warnanya ya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan fragmen Okazaki ini. Ini utasan-utasan kecil yang terbentuk ini yang kita sebut dengan fragmen Okazaki. Nah, utasan-utasan inilah nanti yang terbentuk, yang pendek-pendek ini nanti akan dihubungkan dengan enzim ligase. Jadi ini nanti bakalan terlem seperti ini. Akhirnya dia bersatu memanjang. Nah, seperti ini. Nah, yang menghubungkan nanti supaya utasan-utasan pendek ini menyatu itu disebut dengan enzim ligase. Enzim ligase ini biasa juga kita sebut dengan lem biologi, karena kalau ada misalnya yang mau disambung, maka enzim inilah yang akan membantu kita menyambung. Makanya disebut lem biologi, enzim ligase. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Saya lanjut. Fragmen Okazaki kemudian digabungkan menjadi satu oleh enzim ligase. Nah, ini tadi yang saya maksud ya, yang tadi saya gambar, kemudian terpotong-potong begini. Nah, ini disebut fragmen Okazaki. Jadi potongan-potongan kecil ini disebut fragmen Okazaki. Kemudian nanti kalau misalnya dia disambung begini, nah, ini yang menyambung, ini yang menyatukan sambungan ini adalah enzim ligase.
Akhirnya dia menjadi double helix kembali yang tadinya masing-masing rantai tunggal. Nah, akhirnya terbentuklah rantai DNA yang baru. Nah, itu ya untuk proses replikasi DNA. Nah, ini digambar. Jadi ini tadi penjelasannya digambar ya. Jadi ini DNA awal yang belum terbuka pilinannya. Jadi di awal tadi dia harus dibuka dulu menjadi 2 rantai tunggal. Ini rantai pertama, kemudian ini rantai kedua. Jadi bisa kalian lihat di sini yang warna biru itu adalah rantai DNA. Jadi yang membuka tadi adalah enzim helikase. Jadi ini enzim helikase akan berjalan terus di sepanjang rantai ini agar semua untai DNA terbuka pilinannya. Jadi setelah dia terbentuk rantai tunggal, ini rantai tunggal ya, ini semua rantai tunggal. Nah, barulah kemudian rantai tunggal ini masing-masing mencetak rantai pasangannya. Jadi di sini ada bantuan ini ya, enzim DNA polimerase. Nah, ini ya untuk DNA replikasi. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Jadi terbuka dulu pilinannya, baru masing-masing rantai tunggal mencetak rantai pasangannya. Kemudian semi konservatif, sama ya yang tadi. Oke, hipotesis replikasi DNA ada 3, konservatif, dispersif, dan semi konservatif. Saya jelaskan di gambar. Konservatif, jadi bisa diperhatikan di sini, ini DNA induk. Nah, ini adalah DNA induk. DNA induk ini untuk replikasi konservatif, dia mengatakan begini, katanya DNA induk ini dia langsung mengganda mencetak rantai mencetak DNA yang baru. Jadi bisa dilihat yang warna biru ini adalah yang rantai lama, kemudian yang warna merah ini adalah rantai DNA yang baru. Itu menurut konservatif. Kemudian menurut teori maaf ya agak tergeser. Menurut teori ini, oke. Menurut teori dispersif ini artinya menyebar. Nah, menurut teori ini katanya DNA ini nanti DNA induk ini nanti akan menyebar, ya, menyebar. Kemudian dia akan mencetak rantai pasangannya. Jadi bisa dilihat di sini rantai DNA baru ini, ya, ini semuanya adalah rantai DNA baru. Itu berwarna-warni, ada biru, ada merah. Jadi biru ini maksudnya rantai dari rantai lama, dia menyebar. Kemudian yang merah ini adalah rantai yang baru, jadi dispersif, jadi dia istilahnya menyebar. Kemudian yang terakhir itu semi konservatif. Semi konservatif itu ini tadi yang dijelaskan ya, sama dengan yang dijelaskan tadi, bahwa ada 2 untai DNA ini, dia berpisah dulu masing-masing satu seperti ini yang warna biru ya, ini masing-masing satu. Kemudian selanjutnya rantai DNA yang tunggal ini dia akan mencetak rantai pasangannya. Jadi kelihatan di sini satu rantai DNA ada berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Berwarna biru ini maksudnya tadi berasal dari rantai induk, yang merah ini adalah rantai baru. Itu disebut dengan semi konservatif. Jadi yang selama ini yang kita yakini itu model replikasi DNA yang terjadi itu adalah model replikasi DNA semi konservatif. Oke ya, untuk sekian untuk materi kali ini. Jadi untuk pembahasan RNA nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Ya, jangan lupa di like, subscribe, dan di share agar lebih bermanfaat. Sekian, jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.